Aku masih ingat betul hari itu. Hari ketika pendakian ke Gunung Semeru berubah menjadi pengalaman yang tak pernah berani kuceritakan secara utuh kepada siapapun. Bahkan sekarang, saat aku mencoba menuliskannya, ada bagian-bagian yang terasa kabur, seolah ingatanku sendiri menolak dibuka kembali. Kami berangkat berenam. Awalnya semuanya tampak biasa saja, bahkan terlalu biasa untuk ukuran Semeru. Aku, Raffi, Dimas, Bayu, Reno, dan Alia. Aku menjadi penutur cerita ini bukan karena aku yang paling kuat, tapi mungkin karena aku satu-satunya yang masih bisa mengingat urutan kejadian, meski tidak sempurna. Raffi adalah yang paling berpengalaman di antara kami. Dia sudah beberapa kali naik gunung, termasuk Semeru, dan sering menjadi penunjuk jalan. Dimas kebalikannya, ia selalu mengandalkan logika, peta, dan data. Hal-hal yang tidak bisa dijelaskan secara ilmiah selalu ia anggap sugesti. Reno adalah sumber tawa di kelompok kami, ceroboh tapi entah kenapa selalu terlihat santai. Bayu pendiam, jarang bicara, tapi matanya selalu awas seolah memperhatikan sesuatu yang tidak kami lihat. Dan Alia, sejak awal aku merasa ada yang berbeda dengannya. Ia sering diam lama, menatap hutan, seperti sedang mendengarkan sesuatu. Kami memulai pendakian pagi hari lewat jalur resmi. Petugas pos sempat mengingatkan soal cuaca dan jalur, tapi tidak ada larangan khusus. Hanya satu kalimat yang diucapkan setengah bercanda, setengah serius. Kalau dengar suara aneh, jangan disahutin. Kami tertawa saat itu. Hari pertama berjalan lancar. Jalur ramai, pendaki lain berlalu lalang, aroma tanah basah bercampur daun pinus terasa menenangkan. Aku bahkan sempat berpikir pendakian ini akan jadi kenangan indah sebelum kami kembali ke rutinitas masing-masing. Tidak ada yang terasa janggal, tidak ada firasat buruk. Bahkan Alia terlihat lebih banyak tersenyum. Kami mendirikan tenda sebelum malam turun. Saat matahari mulai tenggelam, kabut perlahan naik dari lembah. Suhu turun cepat, tapi masih dalam batas wajar. Kami menyalakan api unggun kecil. Anehnya, api itu sulit sekali menyala. Berkali-kali Raffi mencoba, padahal kayu kering dan angin tidak kencang. Kayunya basah kali, kata Reno sambil bercanda. Tapi aku melihat Raffi diam lebih lama dari biasanya, menatap api yang akhirnya menyala kecil dan berwarna agak kebiruan. Malam itu Alia tiba-tiba bertanya dengan suara pelan, "Kalian dengar itu?" Kami serempak terdiam. Aku tidak mendengar apapun selain suara serangga dan angin. Dimas langsung menggeleng. Paling juga angin. Tapi Alia bersikeras. Katanya ia mendengar suara seperti gamelan, sangat pelan, seolah berasal dari dalam hutan yang gelap. Bayu mengangkat wajahnya perlahan, matanya melebar, lalu menunduk lagi tanpa berkata apa-apa. Kami menganggapnya lelah. Hari kedua, semuanya mulai terasa berbeda. Jalur yang kami lewati terasa lebih sepi. Pendaki lain jarang terlihat. Padahal menurut rencana, jalur ini seharusnya cukup ramai. Peta masih menunjukkan arah yang benar, tapi entah kenapa langkah kami terasa berat, seperti berjalan di tempat yang sama berulang-ulang. Aku mulai menyadari satu hal kecil. Tanda jalur yang biasanya jelas, seperti pita atau goresan, perlahan menghilang. Raffi berkali-kali berhenti, menoleh ke belakang, lalu melihat kompas. Jarumnya muter, katanya pelan. Dimas mengambil alih, mencoba mengecek peta dan GPS. Sinyal lemah, kadang hilang. Ia tertawa kecil, berusaha menenangkan suasana. Tenang, masih bisa dilacak. Tapi aku melihat keringat dingin di pelipisnya. Menjelang sore, kami sampai di sebuah area yang terasa salah. Tidak ada angin, tapi dedaunan bergoyang. Suara hutan mendadak senyap, seperti ada yang mematikan tombol. Alia berhenti berjalan. "Kita jangan ke sini," katanya tiba-tiba. Reno menertawakan. "Udah, jangan bikin suasana horor." Namun Bayu mendekat ke Raffi dan berbisik sesuatu yang tidak bisa kudengar. Wajah Raffi berubah. Ia akhirnya memutuskan kami berhenti dan mendirikan tenda lebih cepat dari rencana. Malam kedua adalah malam ketika aku mulai merasa kami tidak sendirian. Saat semua tertidur, aku terbangun karena suara langkah di luar tenda. Perlahan, teratur, seperti seseorang berjalan mengitari kami. Aku menahan napas.
Langkah itu berhenti tepat di depan tendaku. Aku bisa melihat bayangan samar di balik kain tenda. Tinggi, diam, tidak bergerak. Aku ingin berteriak, tapi suaraku tertahan di tenggorokan. Beberapa detik kemudian, bayangan itu menghilang. Suara langkah menjauh, lalu lenyap begitu saja. Saat pagi tiba, aku melihat jejak kaki di tanah basah. Jejak itu tidak menyerupai kaki manusia sepenuhnya. Aku tidak menceritakan hal itu pada siapapun saat itu. Dan mungkin itu kesalahan pertamaku. Karena sejak hari kedua itu, Semeru yang kami kenal perlahan menghilang, digantikan oleh gunung lain, gunung yang tidak tercatat di peta manapun. Dan kami sudah berada terlalu jauh untuk kembali. Pagi hari ketiga menyambut kami dengan kabut tebal yang turun begitu rendah, hingga jarak pandang tidak lebih dari 5 meter. Embun menggantung di ujung tenda seperti butiran kaca kecil. Saat aku keluar, udara terasa lembab dan dingin menusuk tulang, berbeda dari dingin malam sebelumnya. Seolah-olah gunung ini baru saja berganti wajah. Raffi sudah berdiri lebih dulu, memandang ke arah jalur yang semalam kami lewati. Wajahnya tegang. Ia memutar kompas berulang kali, lalu menepuk-nepuknya pelan seakan berharap alat itu kembali normal. Harusnya ke arah sana, katanya sambil menunjuk, tapi jarumnya nggak mau diam. Dimas mengambil kompas itu, mencoba menenangkan diri. Mungkin kena gangguan magnet. Nanti juga normal. Aku ingin percaya, tapi perasaanku menolak kata normal sejak malam tadi. Kami berjalan mengikuti jalur yang menurut peta seharusnya membawa kami kembali ke rute utama. Langkah kami teratur, tak ada yang bercanda seperti hari pertama. Reno pun lebih banyak diam, sesekali melirik sekeliling dengan dahi berkerut. Bayu berjalan paling belakang, matanya tak lepas dari hutan di sisi kiri jalur. Sekitar 1 jam berjalan, kami sampai di sebuah pohon besar yang bentuknya sangat khas. Batangnya bercabang 2, salah satu cabangnya patah di ujung. Raffi berhenti mendadak. "Ini, pohon yang tadi pagi kita lewatin," katanya lirih. Dimas langsung membantah. "Nggak mungkin. Kita jalan lurus." Tapi hatiku langsung terasa jatuh. Aku juga mengenali pohon itu. Bahkan ada bekas goresan kecil di batangnya, bekas pisau Reno saat ia iseng kemarin. Kami saling berpandangan. Tidak ada yang berani berkata apa-apa selama beberapa detik. Hanya suara napas kami yang terdengar berat. Kita muter. Reno akhirnya bersuara, mencoba terdengar santai. "Santai aja." Kami mencoba jalur lain. Lalu jalur lainnya lagi. Tapi setiap beberapa jam, selalu saja ada tanda yang terasa familiar. Batu yang sama. Akar pohon yang sama. Bahkan bekas jejak sepatu kami sendiri, yang seharusnya sudah terhapus. Menjelang siang, Alia mulai terlihat pucat. Ia berhenti beberapa kali, memejamkan mata seolah pusing. "Kamu kenapa?" tanyaku. Ia menatapku lama sebelum menjawab. "Aku ngerasa, kita lagi diperhatiin." Aku ingin bilang itu cuma perasaan, tapi ingat bayangan di luar tendaku malam itu. Kata-kata itu akhirnya tertelan. Siang hari berlalu tanpa kejelasan. Kami memutuskan istirahat di sebuah dataran kecil. Anehnya, di tempat itu sinyal ponsel tiba-tiba muncul. 1 bar. Dimas langsung mengangkat ponselnya. Namun sebelum ia sempat melakukan apapun, sinyal itu menghilang begitu saja. "Aneh," gumamnya. "Tadi ada." Bayu yang sejak tadi diam tiba-tiba bicara, suaranya serak. "Kalian jangan ngomong sembarangan." Kami menoleh padanya. Ia menatap tanah, lalu berkata, "Di tempat begini, ada yang dengar." Raffi langsung berdiri. "Kita lanjut. Jangan terlalu lama berhenti." Saat sore menjelang, suasana hutan berubah drastis. Cahaya matahari sulit menembus pepohonan, membuat semuanya tampak lebih gelap dari seharusnya. Kabut turun lagi, kali ini disertai bau aneh, seperti kemenyan bercampur tanah basah. Aku mendengar suara itu lagi. Bukan gamelan kali ini, tapi suara ramai. Seperti banyak orang berbicara bersamaan, tertawa, berteriak, jauh, tapi jelas. Aku berhenti. "Kalian dengar?" tanyaku. Reno mengangguk pelan. Wajahnya pucat. "Gue pikir cuma gue." Dimas mencoba tertawa, tapi suaranya bergetar. "Mungkin pendaki lain."
Tapi tidak ada pendaki lain yang terdengar seperti itu. Suara itu terlalu teratur. Seperti keramaian yang disengaja. Kami memutuskan mendirikan tenda lebih awal lagi. Saat matahari benar-benar tenggelam, suara ramai itu justru semakin terdengar jelas, meski kami yakin berada jauh dari jalur ramai. Malam itu, Bayu tidak bisa tidur. Ia duduk di luar tenda, menatap kegelapan. Ada yang manggil, katanya tiba-tiba. "Siapa?" tanya Raffi. Bayu menggeleng. "Nggak boleh jawab." Aku merinding. Sekitar tengah malam, suara ramai itu berhenti mendadak. Digantikan oleh suara langkah, banyak langkah, bergerak mengelilingi tenda kami. Tidak terburu-buru. Tidak juga sembunyi-sembunyi. Alia menangis tertahan. Dimas memeluk lututnya sendiri. Kompas masih digenggam erat meski tak berguna. Raffi berbisik pelan, membaca doa yang bahkan aku tidak tahu dari mana ia mengingatnya. Langkah-langkah itu berhenti serentak. Lalu sebuah suara terdengar jelas, tepat di antara tenda kami. "Singgah sebentar saja." Aku tahu sejak detik itu, kami tidak sekadar tersesat arah. Kami telah masuk ke wilayah yang tidak menginginkan kami pergi dengan mudah. Pagi berikutnya datang tanpa suara burung. Itu hal pertama yang kusadari saat membuka mata. Biasanya, seberapapun sunyinya hutan, selalu ada suara kehidupan. Ranting patah, serangga, atau angin menyusup di sela daun. Tapi pagi itu, Semeru terasa seperti menahan napas. Aku keluar tenda dan mendapati tanah di sekitar kami lembab, padahal semalam tidak hujan. Jejak-jejak kaki yang semalam mengitari tenda sudah hilang, seolah tak pernah ada. Hanya ada bekas lingkaran samar di tanah, seperti bekas orang duduk melingkar terlalu lama. Raffi jongkok di dekat bekas itu. Wajahnya pucat. Ini bukan jejak pendaki. Dimas mendekat, menatap lama, lalu berdiri tanpa komentar. Untuk pertama kalinya sejak kami berangkat, ia tidak mencoba mencari penjelasan logis. Logistik mulai kami hitung ulang. Air masih cukup untuk 2 hari jika dihemat. Makanan, paling lama 3 hari. Itu dengan catatan kami tidak banyak bergerak. Tapi kami tidak punya pilihan selain terus berjalan. Kami sepakat berpindah sebelum kabut turun lagi. Anehnya, arah manapun yang kami pilih selalu terasa salah. Setiap kali melangkah, ada perasaan seperti melanggar sesuatu yang tak tertulis. Alia berjalan paling dekat denganku. Tangannya dingin saat tanpa sadar ia menggenggam lenganku. "Kalau nanti aku berhenti," katanya pelan, "jangan biarin aku sendirian." Aku ingin bertanya maksudnya, tapi ia sudah menunduk, mempercepat langkah. Sekitar tengah hari, kami menemukan sesuatu yang membuat kami terdiam. Di antara pepohonan, berdiri sebuah saung kecil dari bambu tua. Atapnya hampir roboh, tapi lantainya bersih, terlalu bersih untuk bangunan yang seharusnya ditinggalkan. "Siapa yang bikin ini?" Reno bertanya. Tidak ada yang menjawab. Di depan saung itu, ada sisa abu dan beberapa puntung rokok yang masih utuh. Rokoknya bukan merek modern. Bungkusnya kusam, tanpa tulisan yang kukenal. Bayu mendekat, lalu berhenti mendadak. "Jangan masuk." "Tapi kita butuh istirahat," kata Dimas, suaranya lelah. Bayu menggeleng keras. "Ini bukan buat kita." Raffi akhirnya memutuskan kami hanya lewat, tidak singgah. Saat kami menjauh, aku menoleh sekali lagi. Entah kenapa, aku merasa saung itu sedang diperhatikan oleh sesuatu dari dalam hutan. Sesuatu yang tidak terlihat, tapi sadar kami menolak singgah. Sore hari, jalur menurun tajam. Kabut turun cepat, lebih tebal dari sebelumnya. Di kejauhan, aku kembali mendengar suara ramai. Kali ini lebih jelas. Ada suara tawar-menawar, tawa, bahkan suara logam beradu. "Itu, pasar?" Reno berbisik. Dimas menelan ludah. "Nggak mungkin." Namun suara itu nyata. Semakin lama, semakin dekat. Bau kemenyan kembali tercium, bercampur aroma makanan yang membuat perutku perih karena lapar. Alia berhenti berjalan. Matanya kosong, menatap ke depan. "Mereka nyiapin tempat," katanya lirih. Raffi langsung memegang bahunya. "Alia, fokus. Jangan dengerin." Alia berkedip, seolah baru sadar kami ada di sekitarnya.
Aku dengar ibu-ibu nawarin barang. Katanya, suaranya bergetar. Katanya murah, asal mau tukar. Kita lanjut. Raffi memerintah. Langkah kami makin cepat, hampir berlari. Tapi suara itu tidak menjauh. Justru seolah mengelilingi kami. Datang dari kiri, kanan, bahkan dari belakang. Saat senja berubah menjadi malam, kami sampai di sebuah lapangan kecil yang dikelilingi pohon-pohon tinggi. Di tengahnya ada batu besar, datar, seperti meja. Di atasnya tergeletak beberapa koin tua, koin yang tidak pernah kulihat sebelumnya. Reno hampir mengambilnya, tapi Bayu menepis tangannya keras. Jangan sentuh. Reno terkejut. Kenapa sih? Bayu menatapnya, matanya merah. Kalau kamu ambil, kamu gak bakal pulang. Kami mendirikan tenda dengan tangan gemetar. Malam itu, tidak ada yang makan. Bau makanan dari arah suara ramai justru makin kuat, menusuk hidung, membuat kami mual dan lapar bersamaan. Sekitar tengah malam, suara itu berhenti lagi. Digantikan oleh suara kain diseret di tanah. Aku mengintip dari celah tenda. Di kejauhan, kulihat cahaya-cahaya kecil bergerak perlahan. Bukan senter. Bukan api unggun. Warnanya kekuningan, seperti lampu minyak. Cahaya itu semakin banyak. Alia berbisik, hampir tak terdengar, pasarnya buka. Aku menutup mata, jantungku berdegup keras. Aku tahu, kami sudah terlalu dekat dengan sesuatu yang seharusnya hanya menjadi cerita. Dan firasat buruk itu semakin jelas. Hari-hari berikutnya tidak akan lagi mengikuti aturan dunia yang kami kenal. Aku terbangun karena bau masakan. Bukan bau hutan, bukan juga aroma logistik kami yang tersisa sedikit. Bau ini hangat, gurih, dan begitu nyata sampai perutku melilit. Untuk sesaat, aku lupa kami tersesat. Aku lupa suara langkah, kabut, dan cahaya-cahaya aneh. Yang ada hanya rasa lapar yang menjerit. Saat membuka mata, aku melihat Raffi sudah duduk di luar tenda. Wajahnya tegang, keringat dingin mengalir di pelipis meski udara dingin. Ia menatap ke arah hutan, tepat ke sumber bau itu berasal. Kalian cium juga? Tanyanya pelan. Kami mengangguk. Reno bahkan menelan ludah berkali-kali, matanya menatap kosong ke depan. Dimas memejamkan mata, berusaha mengatur napasnya sendiri. Dari balik kabut, cahaya-cahaya kekuningan kembali muncul. Lebih dekat dari semalam. Kali ini, kami bisa melihat bentuknya, lampu minyak, digantung di tiang-tiang bambu pendek. Jumlahnya banyak. Terlalu banyak untuk sekadar pendaki. Suara ramai mulai terdengar lagi. Jelas. Terlalu jelas. Ada suara orang tertawa, suara sendok beradu dengan piring, suara kain disibakan, bahkan suara anak kecil berlarian. Semuanya terdengar hidup, dan itu yang paling menakutkan. Ini nggak mungkin, gumam Dimas, suaranya hampir putus. Di ketinggian segini, Alia berdiri perlahan, seolah ditarik sesuatu. Aku refleks memegang tangannya. Ia menoleh, matanya berkaca-kaca. Mereka nyari yang lapar, katanya lirih. Kalau kita dateng karena lapar, kita nggak bakal bisa nolak. Raffi langsung menyuruh kami berkemas. Tidak ada lagi rencana. Tidak ada lagi arah pasti. Yang penting menjauh dari cahaya itu. Tapi kemanapun kami melangkah, suara pasar justru terdengar makin dekat. Kami berjalan menuruni jalur yang tidak pernah kulihat sebelumnya. Tanahnya padat, seperti sering dilalui. Bahkan terlalu rapi untuk jalur liar. Di kanan kiri, aku mulai melihat bayangan, siluet manusia berdiri diam di antara pepohonan, seolah mengamati kami lewat kabut. Reno mulai terisak. Gue pengen pulang. Bayu yang berjalan di belakang tiba-tiba berhenti. Jangan sebut itu. Kami menoleh. Bayu menatap ke arah bayangan-bayangan itu. Di sini, kata pulang bisa jadi undangan. Aku tidak mengerti maksudnya, tapi ketakutan membuatku menuruti. Tak lama kemudian, jalur itu berakhir di sebuah tanah lapang yang lebih luas dari sebelumnya. Di sanalah kami melihatnya secara utuh untuk pertama kali. Pasar itu. Deretan tenda kain lusuh berdiri rapi, diterangi lampu minyak. Orang-orang berlalu lalang, atau setidaknya terlihat seperti orang. Beberapa tubuhnya terlalu tinggi,
terlalu kurus. Ada yang berjalan tanpa suara langkah. Ada yang wajahnya tertutup kain, tapi matanya terlihat terlalu banyak. Bau makanan begitu kuat hingga kepalaku terasa ringan. Ada suara pedagang memanggil, menawarkan dagangan dengan bahasa yang kadang terdengar seperti bahasa Jawa, kadang tidak bisa kupahami sama sekali. "Singgah dulu, nak." Suaranya begitu dekat, tepat di telingaku. Aku tersentak dan hampir terjatuh. Raffi menarikku kembali. "Jangan jawab. Jangan tatap mata mereka." Alia menangis tertahan. "Aku lihat ibu aku di sana," bisiknya. Dia manggil aku. Dimas mulai gemetar hebat. Semua logika yang selama ini ia pegang runtuh di depan matanya. Ini halusinasi, ini cuma halusinasi. Namun pasar itu nyata. Lampunya nyata. Suaranya nyata. Bahkan tanah yang kami injak terasa hangat, seolah baru saja diinjak banyak orang. Seorang pedagang mendekat. Wajahnya setengah tertutup bayangan. Senyumnya terlalu lebar. "Berenam datang," katanya perlahan. "Belum tentu berenam pergi." Kalimat itu membuat darahku membeku. Raffi memejamkan mata, lalu berkata tegas, "Kami tidak singgah." Pedagang itu tertawa pelan. Tidak ada yang cuma lewat. Lampu-lampu pasar berkedip serentak. Suara ramai mendadak berhenti. Semua mata, entah berapa jumlahnya, mengarah pada kami. Aku sadar saat itu, fase tersesat telah berakhir. Kami tidak lagi sekadar kehilangan arah. Kami telah memasuki wilayah perjanjian. Dan apapun yang terjadi setelah malam itu, tidak akan ada jalan kembali tanpa harga yang harus dibayar. Tidak ada garis batas yang jelas antara hutan dan pasar itu. Tidak ada gerbang, tidak ada penanda. Tapi begitu kami berdiri di sana, aku tahu, kami telah melewati sesuatu yang tidak bisa diulang. Udara terasa lebih hangat, hampir pengap, meski kabut masih menggantung. Bau kemenyan bercampur asap masakan membuat kepalaku pening. Kami berenam berdiri rapat, seolah tubuh kami sendiri adalah benteng terakhir. Raffi berada paling depan, wajahnya tegang, rahangnya mengeras. Bayu berdiri paling belakang, matanya tak pernah lepas dari tanah, seperti takut melihat sesuatu yang seharusnya tidak ia lihat. Pasar itu tidak sepenuhnya diam, tapi juga tidak sepenuhnya hidup. Ada suara, ada gerakan, tapi semuanya terasa tidak sinkron, seperti rekaman lama yang diputar dengan kecepatan salah. Pedagang tertawa, tapi tawa itu datang terlambat dari gerakan bibir mereka. Orang-orang berjalan, tapi bayangan mereka tertinggal satu langkah di belakang. "Kita jalan lurus," bisik Raffi. "Jangan berhenti. Jangan beli. Jangan jawab." Kami mengangguk, meski tidak yakin bisa menepatinya. Langkah pertama terasa berat. Tanah di pasar itu lembut, seperti abu hangat. Setiap kali kakiku menginjak, ada sensasi aneh. Bukan sakit, tapi seperti tanah itu mengingat pijakanku. Aku menahan diri untuk tidak melihat terlalu lama ke sekitar. Namun pasar itu seakan memaksa kami memperhatikan. "Singgah dulu, nak. Capek ya? Jalannya jauh. Murah kok, bayarnya gampang." Suara-suara itu datang dari segala arah. Ada yang lembut seperti suara ibu menidurkan anaknya. Ada yang serak, seperti orang tua yang terlalu lama merokok. Reno mulai melambat. Aku bisa melihat bahunya naik turun cepat, napasnya memburu. "Reno," panggilku pelan. Ia menoleh. Matanya merah. "Gue lapar," katanya jujur. Beneran lapar. Di depannya, seorang pedagang perempuan mengangkat tudung kepalanya. Wajahnya biasa saja, terlalu biasa. Seperti wajah yang pernah kulihat di mana-mana, tapi tidak bisa kuingat dari mana. Di depannya ada panci besar. Isinya mengepul, aroma sup yang membuat air liurku menggenang. "Cuma semangkuk," kata pedagang itu, "biar kuat jalan." Raffi langsung menarik lengan Reno. "Jangan lihat." Tapi sudah terlambat. Reno menoleh sekali lagi. Hanya sekali. Dan aku melihat sesuatu berubah di wajahnya. Bukan kerasukan, bukan kesurupan seperti yang sering diceritakan orang. Lebih halus dari itu. Seperti seseorang yang baru saja mengingat sesuatu yang sangat ia rindukan. "Ada suara bapak gue," bisiknya. "Dia manggil gue dari situ."
Bayu langsung maju, suaranya meninggi untuk pertama kalinya. Tutup telingamu. Reno tersentak, mundur selangkah. Pedagang itu tertawa kecil, lalu kembali mengaduk panci, seolah tidak terjadi apa-apa. Kami terus berjalan. Setiap meter terasa seperti 1 jam. Aku melihat barang-barang aneh di lapak-lapak, sisir penuh rambut manusia, sandal gunung yang masih berlumpur, foto-foto hitam putih yang wajahnya buram. Di salah satu lapak, aku melihat jam tanganku sendiri, jam yang kukenakan di pergelangan saat itu. Aku memalingkan wajah dengan cepat. Alia mulai gemetar hebat. Tangannya mencengkeram bajuku dari belakang. Aku nggak kuat, katanya lirih. Mereka tahu nama aku. Aku merasakan bulu kuduku berdiri. Siapa? Semua, jawabnya. Di tengah pasar, kami sampai di sebuah lapangan kecil. Lampu-lampu menggantung rendah, membuat bayangan kami tumpang tindih di tanah. Seorang lelaki tua berdiri di sana, tongkatnya menghentak tanah sekali. Semua suara pasar langsung meredup. Kalian masuk tanpa salam, katanya tenang. Itu tidak sopan. Raffi menelan ludah. Kami tersesat. Lelaki itu tersenyum tipis. Tidak ada yang tersesat ke sini. Ia mengitari kami perlahan. Saat melewatiku, aku mencium bau tanah basah dan darah kering. Aturannya sederhana, lanjutnya. Tidak mengambil. Tidak menyebut nama yang dipanggil. Dan tidak pergi sebelum diizinkan. Kalau melanggar, tanya Dimas, suaranya hampir tidak terdengar. Lelaki itu berhenti. Menatap Dimas lama sekali. Yang melanggar, tinggal. Kata itu jatuh berat di dadaku. Lampu-lampu kembali menyala. Suara pasar hidup lagi, lebih keras dari sebelumnya. Seolah aturan telah diumumkan. Kami kembali berjalan. Tapi sekarang, langkah kami tidak lagi bebas. Setiap pedagang menatap kami dengan tatapan menunggu. Seperti tahu, cepat atau lambat, salah satu dari kami akan lelah. Dan aku mulai sadar sesuatu yang lebih mengerikan. Pasar itu tidak sedang menakut-nakuti kami. Pasar itu sedang menunggu. Aku tidak tahu sudah berapa lama kami berjalan di dalam pasar itu. Tidak ada matahari, tidak ada jam yang bisa dipercaya. Jam di pergelangan tanganku masih ada, tapi jarumnya berputar lambat, lalu berhenti, lalu bergerak mundur. Aku akhirnya melepas jam itu dan memasukkannya ke saku, takut melihatnya terlalu lama. Pasar itu seolah tidak berujung. Setiap kali kami merasa hampir keluar, lapak-lapak baru muncul, tersusun rapi seperti sengaja dibuka khusus untuk kami. Wajah-wajah para pedagang berubah-ubah. Kadang terlihat tua, kadang muda. Kadang menyerupai orang yang kukenal, tetangga, kerabat jauh, bahkan wajah seseorang yang seharusnya sudah lama meninggal. Reno mulai berjalan paling depan. Langkahnya cepat, terlalu cepat. Seolah ia tahu kemana harus pergi. Reno, pelan, kata Raffi. Reno tidak menjawab. Aku memperhatikan punggungnya. Bahunya tidak lagi tegang seperti tadi. Justru terlalu rileks. Seperti orang yang akhirnya sampai di tempat yang ia cari. Aku mempercepat langkah, meraih lengannya. Lo denger gue nggak? Ia menoleh. Senyumnya tipis. Kosong. Kenapa semua ribut? Katanya. Di sini aman. Jantungku berdegup keras. Aman dari mana? Sebelum ia menjawab, suara seorang pedagang perempuan memotong pembicaraan kami. Mas Reno. Kami semua membeku. Nama itu diucapkan pelan, jelas, dan penuh keyakinan. Seolah siapapun yang memanggilnya telah mengenalnya sejak lama. Reno berhenti total. Tubuhnya menegang. Aku melihat matanya berkaca-kaca. Jangan jawab, bisik Bayu cepat. Pedagang itu berdiri di balik lapak kain. Wajahnya separuh tertutup bayangan, tapi suaranya lembut. Terlalu lembut. Ibu kamu nunggu, katanya. Katanya kamu capek. Aku melihat bibir Reno bergetar. Satu langkah maju. Lalu satu lagi. Reno, teriakku. Ia menoleh sebentar, seperti orang yang baru dibangunkan dari mimpi. Gue cuma mau dengar, katanya. Sedikit aja. Itu pelanggaran pertama. Begitu ia menjawab, meski hanya satu kalimat, suara pasar berubah. Lampu-lampu berayun bersamaan,
seolah ditiup angin yang tidak kami rasakan. Bau kemenyan semakin pekat. Dari kejauhan terdengar suara gamelan yang lebih cepat, lebih berisik. Pedagang perempuan itu tersenyum lebar. Cuma dengar, juga sudah memberi, katanya. Raffi langsung menarik Reno mundur. Kita pergi. Sekarang. Kami berjalan cepat, hampir berlari. Tapi Reno mulai melambat. Nafasnya terengah. Setiap beberapa langkah, ia menoleh ke belakang, seolah ada yang terus mengikutinya dengan jarak sangat dekat. Ada yang pegang pundak gue, katanya panik. Kalian gak ngerasa? Tidak. Tidak ada apapun di belakangnya. Alia mulai meracau pelan. Aku tidak langsung menyadarinya sampai kata-katanya membentuk pola. Hari Selasa, harusnya hari Selasa. Aku menatapnya. Alia, sekarang hari apa? Ia menatapku bingung. Bukannya kita baru naik kemarin? Dimas ikut pucat. Nggak mungkin. Kita udah beberapa hari. Berapa hari? Aku mencoba mengingat. Hari pertama, kedua, lalu pasar. Tapi detailnya berantakan. Malam dan siang bercampur. Rasa lapar datang dan pergi tanpa pola. Seolah tubuh kami tidak lagi mengikuti waktu manusia. Kami menemukan sudut pasar yang lebih sepi. Tidak ada pedagang. Hanya deretan bangku kayu kosong. Kami duduk, terengah-engah. Bayu tiba-tiba berbicara, suaranya datar tapi tegas. Waktu di sini bukan milik kita. Raffi menatapnya. Maksud lo? Bayu menutup mata. Kalau kita terlalu lama, kita bakal lupa urutan hidup kita sendiri. Seolah membuktikan ucapannya, Dimas tiba-tiba bertanya, nama ayah gue siapa, ya? Kami semua menoleh padanya. Dimas menggosok wajahnya frustasi. Gue tahu wajahnya, suaranya, tapi namanya, kosong. Ketakutan itu jauh lebih buruk dari bayangan atau suara aneh manapun. Dari kejauhan, terdengar tongkat menghentak tanah, lelaki tua penjaga aturan itu muncul lagi. Ia menatap kami satu persatu, lalu berhenti di Reno. Sudah mulai memberi, katanya pelan. Bagus. Reno menangis. Gue nggak sengaja. Tidak ada yang sengaja di sini, jawabnya, tapi semua tetap tercatat. Ia menoleh padaku. Matanya hitam pekat, tanpa pantulan cahaya. Kalian boleh lanjut, tapi jangan harap semuanya tetap utuh. Lampu-lampu kembali menyala terang. Jalur di depan kami terbuka, sempit, gelap, dan terasa seperti lorong. Aku tahu, setelah pelanggaran itu, tidak ada lagi sekadar peringatan. Pasar setan sudah mulai mengambil bagiannya. Dan kami belum tahu siapa berikutnya. Lorong itu menelan kami satu persatu. Tidak lebar, tidak gelap sepenuhnya, tapi cukup sempit untuk membuat bahu kami saling bersentuhan. Dindingnya bukan tembok, melainkan deretan kain lapak yang menggantung, bergerak pelan seolah bernapas. Setiap kali kami menyentuhnya, kain itu terasa hangat, bukan hangat manusia, tapi seperti sesuatu yang baru saja ditinggalkan. Aku berjalan di urutan ketiga. Di depanku Raffi, di belakangku Alia. Aku menghitung langkah dalam hati, mencoba menahan pikiranku agar tetap terjaga. 1, 2, 3. Tapi entah sejak kapan hitungan itu berulang tanpa akhir. Kami keluar dari lorong ke sebuah area pasar yang berbeda. Lebih luas, lebih terang, dan jauh lebih ramai. Tapi keramaiannya tidak sama. Di sini, para pengunjung pasar bukan lagi samar. Wajah mereka jelas, terlalu jelas. Aku bisa melihat keriput, bekas luka, bahkan ekspresi bosan di wajah mereka. Yang membuatku merinding adalah pakaian mereka. Beberapa mengenakan jaket gunung, carrier lusuh, sepatu trekking penuh lumpur kering, barang-barang yang terlalu akrab. Lihat itu, bisik Dimas. Aku melihat ke arah yang ia tunjuk. Seorang pria duduk di bangku kayu, menunduk, wajahnya tertutup rambut panjang. Di sampingnya tergeletak helm pendakian yang retak di satu sisi. Apa? Mereka pendaki? Tanya Reno pelan. Tidak ada yang menjawab. Karena jawaban itu terlalu menakutkan untuk diucapkan. Waktu kembali terasa aneh. Lampu-lampu di atas kami berkedip, lalu tiba-tiba semuanya tampak seperti siang hari. Terang,
Jelas. Aku bisa melihat bayanganku sendiri di tanah, tapi bayangan itu bergerak sedikit lebih lambat dari tubuhku. Alia memegang kepalanya. Aku pusing, katanya. Barusan, aku ngerasa kita udah lewat sini. Kita belum, kata Raffi cepat, meski nadanya ragu. Tapi aku tahu Alia benar. Kami melewati lapak yang sama, dengan pedagang yang sama, untuk kedua kalinya. Lalu ketiga kalinya. Setiap putaran, detail kecil berubah. Senyum pedagang makin lebar. Suara tawar-menawar makin cepat. Seolah pasar itu mempercepat langkahnya, sementara kami tertinggal. Reno mulai tertinggal di belakang. Awalnya hanya setengah langkah. Lalu satu langkah penuh. Aku menoleh, melihat ia berhenti sejenak, menatap sebuah lapak kecil di sudut. Di atas meja kayu itu, ada sebuah foto. Foto keluarga. Aku mengenali wajah di foto itu. Reno kecil, berdiri di antara ayah dan ibunya. Reno, jangan, kataku tegas. Ia menoleh, matanya berkaca-kaca. Mereka kelihatan bahagia, katanya lirih. Gue nggak ingat kapan terakhir kali lihat foto ini. Aku mendekat, menarik lengannya. Tapi pedagang di lapak itu, seorang lelaki kurus dengan mata cekung, berbicara lebih dulu. Boleh lihat, katanya santai. Tidak bayar. Cuma ingat. Itu bayaran, kata Bayu tiba-tiba, suaranya keras. Pedagang itu tersenyum. Semua di sini begitu. Reno menatap foto itu lebih lama. Terlalu lama. Dan saat ia akhirnya melepaskan pandangannya, aku tahu ada sesuatu yang berubah. Nama ibu gue, katanya ragu. Kok, beda ya? Jantungku berdegup keras. Reno, sebutin. Ia membuka mulut. Terdiam. Menutupnya lagi. Aneh, katanya sambil tertawa kecil. Gue lupa. Itu bukan lupa biasa. Itu seperti kata itu dihapus, bukan hilang. Kami menariknya pergi dengan paksa. Tapi sejak saat itu, keberadaan Reno terasa tipis. Suaranya tidak selalu terdengar. Bayangannya kadang tidak muncul. Saat kami berhenti dan menghitung jumlah kami sering salah. 5 atau 6? Tanya Dimas panik. Kami menghitung ulang. Aku, Raffi, Dimas, Bayu, Alia, dan Reno. 6. Tapi setiap kali aku berpaling, rasanya seperti menghitung bayangan, bukan orang. Lelaki tua penjaga aturan muncul lagi, kali ini di tengah pasar. Tongkatnya menghentak tanah, dan suara itu membuat seluruh pasar membeku. Sudah ada yang memberi lebih, katanya sambil menatap Reno. Pasar tidak rakus, tapi pasar adil. Raffi maju selangkah. Apa maksudmu? Waktu kalian, jawabnya singkat. Ingatan kalian, dan kehadiran. Ia menoleh padaku. Yang terlalu lama menoleh, akan tertinggal. Aku teringat bayangan yang bergerak lambat. Jam yang berhenti. Foto-foto lama. Semua itu bukan kebetulan. Alia tiba-tiba menjerit pelan. Reno mana? Kami serempak menoleh ke belakang. Reno berdiri beberapa meter dari kami, mematung di antara dua lapak. Wajahnya kosong. Lampu di atas kepalanya berkedip cepat. Reno, teriak Raffi. Ia menoleh perlahan. Senyum kecil muncul di wajahnya. Kalian duluan aja, katanya tenang. Gue nyusul. Itu bukan suara Reno yang ku kenal. Bayu menarik Raffi. Jangan dekati. Lampu-lampu padam sesaat. Hanya 1 detik. Saat menyala kembali, Reno masih di sana, tapi lebih pudar. Seperti gambar yang hampir terhapus. Aku sadar dengan ketakutan yang menusuk sampai ke tulang. Pasar setan tidak selalu mengambil seseorang sekaligus. Kadang, ia mengikis sedikit demi sedikit. Dan kami baru saja melihat prosesnya dimulai. Lampu-lampu itu tidak padam lama. Tapi 1 detik di pasar setan terasa seperti 1 tahun di dunia kami. Saat cahaya kembali menyala, Reno masih berdiri di tempat yang sama. Namun aku langsung tahu, ia sudah tidak sepenuhnya bersama kami. Tubuhnya masih ada. Bentuknya masih jelas. Tapi rasanya seperti melihat pantulan di air keruh. Ada, tapi tidak bisa disentuh. Reno, panggilku pelan. Ia menoleh.
Matanya kosong, tapi mulutnya tersenyum. Senyum yang terlalu tenang untuk seseorang yang hampir hilang. Kalian lanjut aja, katanya lagi. Aku nggak apa-apa di sini. Raffi melangkah maju refleks. Tapi Bayu langsung menarik tasnya kuat-kuat. Jangan. Kalau kamu masuk satu langkah lagi, kamu juga bakal dicatat. Dicatat apa? Raffi membentak. Bayu menelan ludah. Sebagai pengganti. Kata itu menggantung di udara lebih berat dari kabut. Pasar kembali bergerak. Orang-orang berlalu lalang seolah tidak terjadi apa-apa. Seorang pedagang melintas tepat di depan Reno. Tubuh mereka saling menembus seperti asap. Reno tidak bereaksi. Ia bahkan tidak berkedip. Alia mulai menangis terisak. Kita nggak bisa ninggalin dia. Tapi kita juga nggak bisa ngambil dia. Jawab Dimas putus asa. Lihat dia udah bukan sepenuhnya di sini. Aku mendekat setengah langkah. Tanah di dekat Reno terasa lebih dingin. Bau tanah basah bercampur besi menusuk hidungku. Reno, kataku tegas, memaksa suaraku tidak gemetar. Kalau lo masih dengar, jawab pertanyaan gue. Nama lengkap lo siapa? Ia membuka mulut. Terdiam. Keningnya berkerut, seolah berpikir keras. Gue, lupa, katanya akhirnya, sambil tertawa kecil. Tapi nggak apa-apa, kan? Jawaban itu menghancurkanku. Lelaki tua penjaga pasar muncul dari kerumunan, tongkatnya menghentak tanah satu kali. Semua suara langsung meredam. Yang satu ini sudah memberi cukup, katanya tenang. Pasar berterima kasih. Ambil aku saja, teriak Alia tiba-tiba. Kami semua menoleh padanya. Alia melangkah maju, air matanya jatuh ke tanah. Ambil aku. Lepasin dia. Lelaki tua itu menatap Alia lama sekali. Lalu tersenyum. Senyum yang tidak kejam, tapi jauh lebih mengerikan. Pasar tidak menukar, katanya. Pasar menerima yang datang sendiri. Ia menoleh ke Reno. Dan dia sudah melangkah. Lampu di atas Reno meredup perlahan. Tubuhnya semakin transparan. Aku bisa melihat lapak di belakangnya menembus dadanya. Maaf ya, kata Reno tiba-tiba, suaranya terdengar jauh. Gue capek. Itu kalimat terakhirnya. Lampu padam. Saat menyala kembali, tempat itu kosong. Tidak ada Reno. Tidak ada bekas pijakan. Tidak ada tanda ia pernah berdiri di sana. Bahkan ingatanku tentang tinggi badannya, suara tawanya, semuanya terasa samar, seperti mimpi yang dipaksakan hilang saat bangun tidur. Alia berteriak histeris. Raffi terduduk lemas. Dimas muntah di tanah. Bayu memejamkan mata, bibirnya bergetar membaca sesuatu tanpa suara. Jumlahnya sekarang 5, kata lelaki tua itu datar. Buka jalan keluar, bentak Raffi dengan suara pecah. Lelaki itu mengetukkan tongkatnya sekali lagi. Dari balik lapak-lapak, terdengar suara kayu ditutup, kain diseret. Jalur yang tadi kami lewati perlahan menyempit, lalu menutup sepenuhnya. Digantikan oleh tembok lapak tinggi tanpa celah. Pasar belum selesai, katanya. Kalian masih punya urusan. Urusan apa lagi? Teriakku. Ia menatapku langsung. Untuk pertama kalinya, aku merasa ia benar-benar melihat aku. Bukan tubuhku, tapi ingatanku, ketakutanku, semua yang kusimpan. Kalian datang berenam, katanya pelan. Keluar tidak pernah gratis. Bayu membuka mata. Masih kurang 1. Lelaki tua itu tersenyum kecil. Cerdas. Aku menelan ludah. Maksudmu, 1 lagi harus tinggal? Tidak harus, jawabnya. Tapi biasanya begitu. Pasar kembali hidup. Suara tawar-menawar kembali terdengar, lebih riang dari sebelumnya. Lampu-lampu menyala lebih terang. Aroma makanan kembali menyerang perut kami yang kosong dan jiwa kami yang retak. Kami berlima berdiri saling memandang. Tidak ada yang berani bicara. Tidak ada yang berani menunjuk. Aku sadar, mulai saat itu, bahaya terbesar bukan lagi pasar, melainkan pikiran kami sendiri. Karena pasar setan tidak memaksa. Ia hanya memberi pilihan, dan menunggu manusia saling menghancurkan demi bisa pulang. Kami berdiri dalam lingkaran kecil, berlima,
dikelilingi keramaian yang terasa seperti ejekan. Lampu-lampu pasar setan kini menyala lebih terang dari sebelumnya, seolah sengaja memaksa kami melihat satu sama lain dengan jelas. Tidak ada lagi kabut yang bisa kami jadikan alasan untuk berpaling. Reno telah hilang. Bukan pergi, dihapus. Yang tersisa dari kami hanyalah ketakutan, rasa bersalah, dan satu pertanyaan yang tidak ada seorang pun berani mengucapkannya keras-keras. Siapa berikutnya? Alia duduk memeluk lutut, matanya kosong. Sejak Reno menghilang, ia tidak menangis lagi. Justru itu yang membuatku semakin takut. Raffi berdiri kaku seperti patung, rahangnya mengeras, tatapannya menembus kerumunan pasar tanpa benar-benar melihat apapun. Dimas mondar-mandir kecil, menggumamkan hitungan hari yang tidak lagi masuk akal. Bayu justru terlihat paling tenang. Terlalu tenang. Pasar tidak sabar. Suara lelaki tua itu terdengar lagi, kini tepat di tengah-tengah kami. Ia muncul begitu saja, seolah tanah melahirkannya. Kalian sudah tahu aturannya. Jalan pulang ada, tapi belum lengkap. Apalagi yang kurang? Bentak Raffi. Kami sudah kehilangan satu. Lelaki itu menatap Raffi, lalu menggeleng pelan. Bukan kehilangan. Memberi. Aku merasakan hawa dingin menjalar di punggungku. Kalau kami menolak. Ia tersenyum tipis. Waktu akan memilihkan untuk kalian. Lampu-lampu di atas kami mulai berkedip tidak beraturan. Suara pasar melambat, berubah berat, seperti rekaman yang ditarik paksa. Aku merasakan kepalaku berdenyut. Ingatanku berloncatan, wajah ibuku, rumah, suara hujan, lalu tiba-tiba kosong. Bayu melangkah maju. Cukup, katanya tenang. Kami semua menoleh padanya. Apa maksud lo? Tanya Dimas. Bayu menarik napas panjang, lalu menatap lelaki tua itu. Perjanjiannya bukan berenam datang, kan? Pasar mendadak sunyi. Lelaki tua itu mengangkat alisnya. Lanjutkan. Bayu menoleh ke arah kami satu persatu. Saat matanya bertemu mataku, aku merasakan dadaku sesak. Aku tahu tempat ini, katanya. Bukan pertama kali aku dengar pasar setan. Raffi menggeleng keras. Lo kenapa baru bilang sekarang? Karena kalau aku bilang dari awal, jawab Bayu pelan, kalian gak bakal ngajak aku naik. Kata-katanya jatuh seperti batu. Bayu menunduk. 2 tahun lalu, kakak gue hilang di gunung. Bukan jatuh. Bukan kecelakaan. Dia gak pernah ditemukan. Ia menelan ludah. Sebelum berangkat, dia bilang, kalau dengar suara pasar, jangan menawar. Jangan menjawab. Alia mengangkat wajahnya. Jadi, lo tahu semua ini? Aku tahu risikonya, jawab Bayu. Makanya aku selalu bilang jangan jawab. Jangan sentuh. Aku mulai mengerti. Terus kenapa lo ikut? Bayu tersenyum kecil, pahit. Karena aku pengen tahu, apa yang kakak gue bayar. Lelaki tua itu tertawa pelan. Untuk pertama kalinya, tawanya terdengar puas. Akhirnya ada yang mengerti. Bayu melangkah satu langkah ke depan. Kalau yang kalian mau itu keseimbangan, katanya tegas, ambil aku. Bayu. Alia berteriak. Bayu tidak menoleh. Aku yang paling siap, katanya, dan aku datang dengan niat. Aku meraih lengannya. Lo gila? Ia menatapku. Senyumnya lembut. Kalau nggak ada yang pulang, semua sia-sia. Lelaki tua itu mendekat. Kau tahu apa yang harus ditinggalkan? Bayu mengangguk. Ingatanku tentang dunia luar. Tentang keluarga. Tentang diriku sebagai manusia. Dimas jatuh terduduk. Raffi memejamkan mata, bahunya bergetar. Alia menangis terseduh-seduh, tapi tidak lagi memohon. Lampu-lampu di atas kami berputar perlahan, membentuk lingkaran cahaya tepat di atas Bayu. Ada satu syarat, kata lelaki tua itu. Jika kau melangkah, namamu tidak boleh diingat oleh mereka. Bayu menoleh ke arah kami untuk terakhir kalinya. Jangan coba-coba, katanya pelan. Kalau kalian ingat aku, kalian bakal balik ke sini. Ia melangkah masuk ke lingkaran cahaya. Pasar bergetar. Suara ramai meledak bersamaan,
lalu runtuh seperti kaca pecah. Lampu-lampu padam satu persatu. Bau kemenyan berubah menjadi bau tanah basah. Aku merasakan tubuhku terhuyung, seolah dunia diputar paksa. Dalam kekacauan itu, aku melihat Bayu berdiri di tengah pasar, lalu perlahan memudar, bukan menghilang seperti Reno, tapi menyatu. Seolah pasar setan menelannya dengan tenang. Cahaya terakhir padam. Aku terjatuh. Saat aku membuka mata, yang terdengar hanyalah suara angin gunung dan dedaunan. Tidak ada lampu, tidak ada pasar, tidak ada keramaian. Hanya kami berempat. Aku mencoba membuka mulut untuk memanggil nama seseorang. Satu nama yang rasanya sangat penting, tapi kepalaku mendadak kosong. Ada lubang besar dalam ingatanku. Dan entah kenapa, aku tahu, lubang itu adalah harga yang membuat kami bisa pulang. Aku terbangun dengan suara helikopter. Awalnya aku mengira itu bagian lain dari pasar setan, suara yang menipu, memancing harapan sebelum kembali merenggutnya. Tapi suara itu berbeda. Terlalu kasar. Terlalu nyata. Angin dari baling-balingnya menghantam pepohonan, memecah kabut yang selama berhari-hari terasa seperti dinding tak tembus. Ada di sini. Korban hidup. Suara manusia. Suara yang tidak berlapis gema aneh. Suara yang tidak menawar apapun. Aku mencoba bangun, tapi tubuhku terasa seperti bukan milikku sendiri. Kepalaku berat, perutku kosong, tenggorokanku kering seperti berisi pasir. Di sekelilingku, aku melihat Raffi, Dimas, dan Alia tergeletak tak jauh dariku. Kami berempat. Hanya berempat. Seorang petugas SAR berjongkok di sampingku, wajahnya kabur oleh air mata dan cahaya. "Tenang, Mas. Sudah aman." Kata aman itu terasa asing. Aku ingin tertawa, tapi yang keluar hanya batu kering. Kami dievakuasi sore itu juga. Helikopter membawa kami turun dari ketinggian yang bahkan tidak bisa kuingat jalurnya. Dari atas, Semeru terlihat biasa saja. Megah, sunyi, tidak menyimpan rahasia. Seolah semua yang kami alami hanyalah hayalan orang-orang yang kelelahan. Di posko, kami langsung diperiksa. Infus. Selimut darurat. Pertanyaan demi pertanyaan. Nama lengkap. Jumlah anggota tim. Berangkat tanggal berapa? Aku menjawab sebisaku. Tapi setiap pertanyaan tentang jumlah, kepalaku terasa seperti dihantam sesuatu. 4, jawabku otomatis. Petugas itu mengernyit. Laporan awal 6. Aku menoleh ke Raffi. Wajahnya pucat. Ia membuka mulut, lalu menutupnya lagi. 4, katanya akhirnya, suaranya serak. Dimas mengangguk pelan. Alia memalingkan wajah, air matanya jatuh tanpa suara. Tidak ada yang menyebut nama Reno. Tidak ada yang menyebut nama Bayu. Bukan karena kami sepakat, tapi karena nama itu tidak sepenuhnya ada di kepala kami. Beberapa hari berikutnya berjalan seperti mimpi yang berlubang. Kami dirawat terpisah. Psikolog datang. Polisi datang. Petugas Balai Taman Nasional datang. Mereka bertanya dengan bahasa berbeda, tapi mencari satu hal yang sama. Apa yang sebenarnya terjadi di atas sana? Kami menjawab sebatas yang bisa kami ingat. Tersesat. Kabut. Halusinasi karena kelelahan. Trauma. Tidak ada yang berbohong. Tapi juga tidak ada yang berkata utuh. Karena setiap kali aku mencoba mengingat lebih jauh, tentang pasar, tentang lampu-lampu, tentang suara tawar-menawar, kepalaku langsung berdenyut hebat. Seolah ada sesuatu yang menarik kembali ingatan itu, menekannya ke dasar pikiran. Suatu malam, saat aku terbangun karena mimpi buruk, aku mendengar Alia menangis di ranjang sebelah. "Ada yang hilang," katanya pelan. Aku tahu ada yang hilang, tapi aku nggak tahu siapa. Aku tidak menjawab, karena aku merasakan hal yang sama. Beberapa minggu setelah kejadian, kami dipanggil untuk satu pertemuan terakhir. Bukan di kantor polisi, tapi di sebuah ruangan kecil milik pihak pengelola kawasan. Ada 2 orang berpakaian rapi yang tidak memperkenalkan diri dengan jelas. Salah satu dari mereka membuka map. Secara resmi, katanya tenang, kasus ini akan ditulis sebagai 4 pendaki yang tersesat dan ditemukan selamat. Tidak ada korban jiwa. Raffi mengangkat kepala. Tapi,
Orang itu mengangkat tangan. Kami tahu laporan awal 6. Tapi tanpa bukti, tanpa saksi tambahan, tanpa identitas lengkap, 2 nama itu tidak pernah tercatat naik. Aku merasakan jantungku berdegup keras. Ini demi kebaikan bersama, lanjutnya. Dan demi kalian. Tidak ada ancaman. Tidak ada paksaan. Tapi aku tahu, bahkan jika kami mencoba bicara lebih, kata-kata itu tidak akan pernah sampai ke siapapun dengan utuh. Kami menandatangani berkas itu. Sejak hari itu, hidup berjalan lagi, atau setidaknya mencoba. Raffi berhenti mendaki. Dimas pindah kerja. Alia sering berpindah kota. Aku sendiri masih sering terbangun di malam hari dengan bau kemenyan di hidung dan suara pasar di telinga. Kadang, saat aku melewati keramaian, pasar malam, bazar, atau sekadar warung ramai, aku merasakan sensasi aneh. Seperti ada mata yang mengenali aku dari balik kerumunan. Dan ada satu hal yang paling menggangguku. Di rumah, aku menemukan foto lama pendakian kami sebelum berangkat. Di foto itu, kami berlima. Bukan 4. Bukan 6. 5. Satu wajah di foto itu buram. Tidak bisa kulihat jelas. Tapi setiap kali aku mencoba fokus, kepalaku terasa nyeri, dan rasa takut yang sama kembali datang. Aku tidak mencoba mengingat lebih jauh. Karena jauh di dalam diriku, ada keyakinan yang tidak perlu dibuktikan. Ada harga yang telah dibayar. Ada perjanjian yang masih berlaku. Dan pasar setan tidak pernah benar-benar jauh. Ia hanya menunggu. Dan kali ini, aku tidak berniat menoleh ke belakang.